Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Doa Nabi Yunus beserta kisah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang akan kita bahas kali ini yakni kisah tentang Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus merupakan salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesan tentang agama Islam kepada para kaumnya. Dia merupakan nabi yang dianugerahkan mukjizat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat ini menjadi bukti kenabian dari Nabi Yunus alaihissalam. Bermula saat itu beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun kaum tersebut menolak dakwah Nabi Yunus alaihissalam dan tetap memilih kekafiran dan kesesatan. Hal ini membuat Nabi Yunus merasa kecewa hingga akhirnya mereka pergi meninggalkan kaum Ninawa tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Yunus dan kaumnya pun meninggalkan kaum tersebut. Di tengah perjalanan, kapal yang ditumpangi oleh Nabi Yunus mengalami masalah sehingga membuat kapal itu tidak dapat menampung lebih banyak penumpang. Pada akhirnya Nabi Yunus mengorbankan dirinya untuk meloncat ke dalam laut. Lalu atas izin Allah Subhanahu wa taala Nabi Yunus masuk ke dalam perut seekor ikan yang membuat dirinya tidak tenggelam di dalam laut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ikan paus untuk menelannya tanpa mencelakakannya. Selama beberapa hari di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus merasa gelap, sempit dan dingin. Kisah ini tertulis dalam surat As-Safaat ayat 143 sampai 144. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal dalam perut ikan itu sampai hari berbangkit. Quran surat As-Safaat ayat 143 hingga 144. Menurut beberapa pendapat ulama, Nabi Yunus tinggal di dalam perut ikan itu selama 40 hari. Ada juga yang mengatakan 3 hari. Mana yang benar hanya Allah lah yang tahu. Selama waktu itu Nabi Yunus alaihissalam selalu bertasbih dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tubuhnya melemah. Saat itu Allah Subhanahu wa taala akhirnya memperkenankan doanya. Lalu ikan paus tersebut memuntahkan Nabi Yunus ke tepi pantai dalam keadaan sakit. Setelahnya Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan sebuah pohon melingkar di sebelah Nabi Yunus alaihissalam sehingga membuat Nabi Yunus bisa bertahan dengan memakan buah dari hasil pohon tersebut. Dan pohon tersebut juga menjadi tempat berteduh oleh Nabi Yunus alaihissalam. Setelah pulih, ia pun pulang kepada kaumnya dan ia terkejut melihat seluruh kaumnya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus pun merasa senang dan seluruh kaumnya dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan dari masa ke masa. Doa Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan tersebut, Nabi Yunus selalu bertasbih dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi Yunus tersebut tertuang dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya. Lalu ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim." Sahabat Raw Studio, itulah doa Nabi Yunus alaihissalam sewaktu di dalam perut ikan tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membaca doa ketika bersedih hati, yaitu, "Tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah, Tuhan yang maha agung lagi maha santun. Tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah, Tuhan yang menguasai arsy yang agung. Tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah, yang menguasai langit dan bumi dan menguasai arsy yang agung." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Tabrani berkata, para ulama salafus sahih biasa mengamalkan doa ini dan mereka memberi nama doa Al-Kurf yang artinya doa kesedihan atau doa kesusahan. Barang siapa yang membaca doa la ilaha illallah anta, yakni doa Nabi Yunus sebanyak 40 kali ketika ia sedang sakit, maka apabila ia meninggal karena sakitnya, akan Allah beri ganjaran seperti ganjaran para syuhada. Lalu apabila ia sembuh, maka akan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kisah Nabi Yunus beserta doa dan keistimewaannya. Semoga dapat menambah wawasan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.